Halo teman-temanku semuanya, perkenalkan nama saya Rasif Naim Lukman dari Manajemen Industri Catering tahun 2020 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman semua tentang susu dalam produk pengolahan patisserie. Apa itu susu? Susu merupakan hasil pemerahan dari ternak sapi atau dari ternak lainnya yang diperas secara kontinu tanpa dikurangi atau ditambahkan dengan komponen-komponen lainnya. Sumber-sumber susu juga dapat diambil tak hanya dari sapi. Sebagai contohnya seperti tabel yang ada di sini. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang dapat diperoleh susunya. Eits, tapi tidak hanya hewani yang dapat diambil susunya. Ada juga beberapa tumbuhan yang dapat menghasilkan susu, seperti contohnya kacang kedelai, kacang hijau, kacang almond, yang mana ketiga kacang tersebut dapat diolah menjadi susu sebagai susu vegetarian atau susu bukan dari hewan. Mengapa demikian? Karena kandungan gizi yang terdapat di dalam kacang-kacangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan tubuh kita yang sama terdapat di dalam susu. Menyangkut dengan kandungan gizi yang terdapat di dalam susu, komponen yang menyusun susu adalah air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan enzim. Ketujuh komponen ini merupakan penyusun susu yang terdapat di dalam hewani maupun dalam susu vegetarian. Just for your information, kenapa sih susu dari hewan itu rasanya lebih gurih? Ya, of course, memang karena 60-75% kandungan yang terdapat di dalam susu adalah merupakan lemak, yang mana lemak tersebut memberikan efek gurih terhadap mulut yang ditimbulkan dari lemak tersebut. Ya, that's why susu hewan itu lebih gurih daripada susu dari kacang-kacangan seperti susu kedelai, susu almond, dan susu kacang hijau. Sesuai dengan faktanya, karena susu mengandung protein, dalam penyimpanannya pun susu tidak bisa disimpan terlalu lama di dalam suhu ruang. Maksimal dari pemerahan, susu tersebut hanya memiliki masa hanya 4 jam dalam kondisi yang betul-betul bagus. Melebihi dari waktu 4 jam tersebut, susu itu boleh dikata sebagai susu yang sudah rusak. Nah, terus bagaimana sih kita mau menyimpan susu tersebut agar susunya dapat awet tahan lama? Salah satu caranya dengan cara pasteurisasi. Pasteurisasi susu adalah proses pemanasan susu dengan temperatur rendah yang bertujuan untuk membunuh kuman dan bakteri patogen yang terdapat di dalam susu, namun tidak dengan sporanya. Dalam proses pasteurisasi memiliki 3 cara. Yang pertama adalah pasteurisasi lama atau biasa disebut low temperature long time atau juga disebut dengan holding method. Dalam proses ini, suhu yang dibutuhkan dalam pemanasan adalah 62-65 derajat Celcius dengan kurun waktu setengah sampai 1 jam. Yang kedua adalah pasteurisasi singkat dengan suhu 85 atau 95 derajat dengan kurun waktu 1-2 menit saja. Teknik ini juga dapat disebut dengan short time method. Yang ketiga, pasteurisasi dengan ultra high temperature. Nah, dalam proses ini susu yang dipanaskan dengan suhu tinggi lalu direndahkan suhunya terhadap suhu 10 derajat Celcius yang merupakan suhu minimal dalam pertumbuhan bakteri. Dicukupkan sekian untuk pembahasan materi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ilmunya buat teman-teman semua. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai macam materi tentang perkuliahan di Manajemen Industri Catering. And see you later. Bye.